Saya nggak mau. Nggak apa-apa, ini nitip buat juga. Nggak mau ya. Ini kan juga nggak mau katanya. Nggak apa-apa Bu, kan teman gitu. Oh ya sudah, makasih ya. Tadi mau ke rumah temen yang ada itu hajatan syukuran anaknya lahir, tapi ternyata temannya tidak mau ditemui. Soalnya sih kemarin itu hamilnya pas dia masih sekolah, jadi nikahnya udah tahun yang lalu. Cuma anaknya baru lahir sekarang, terus diselenggarain semacam hajatan gitu. Mungkin dianya malu, jadi tidak mau nemuin. Tapi tidak apa-apa lah, udah tak wakilin buat ibunya. Jadi dulu pertama kali ibu saya bercerita karena ibu saya menikah pada usia 15 tahun dan punya anak saya itu umur 16 tahun. Ya pastinya tadi ibuku nggak bisa melanjutkan sekolah, terus nggak bisa berekspresi lagi, nggak bisa bermain layaknya seorang anak. Padahal waktu itu juga ibu cerita dia masih pengen untuk sekolah, masih pengen lanjut SMA supaya nanti bisa kerja dan juga bisa lebih siap gitu dalam menghadapi rumah tangga. Sejak dari itu kan mendapatkan inspirasi dari rumah, dari bapak ibu tentang pernikahan anak. Kemudian kebetulan aku ikut dengan forum di kelompok anak di desa. Terus kita kumpulnya setiap 2 minggu sekali. Waktu itu sedang membahas permasalahan yang ada di desa. Berdasarkan survei yang pernah kami lakukan, 3 dari 4 orang yang menikah pada usia anak itu mereka masih kesulitan untuk mengasuh anaknya dan juga masih bergantung sama orang tua karena mereka tidak punya pekerjaan yang tetap. Menurut saya sih banyak sekali ya kendalanya. Ada yang mau didata, ada juga yang nggak mau karena orang tuanya takut itu aib, kenapa kamu gali-gali dari anak saya. Aku punya teman namanya Via. Dia sekitar 2 minggu yang lalu baru menikah sama suaminya. Dia sebenarnya itu udah umurnya di atas aku sekitar 18, tapi suaminya baru kelas 1 SMA, sekitar 15 tahun kayak gitu. Tapi dia menikah karena hamil duluan. Suaminya itu ternyata masih sekolah sampai sekarang. Lah makin aku kelas kali terus langsung nikah asli. Untuk umur gede udah nikah. Kalau lagi mandek mereka. Jadi kue kudu sidang. Sidang sih kok enggak gitu apa. Mangke bocah krihin sakale mriku ten kula dadi bar bocah niku orang tuane kula kalih bapake sing lanang nggih bapake kalih ngeten kok riwil ya. Salah satu upaya kami dalam mencegah pernikahan usia anak itu menempelkan poster ya, poster di tempat-tempat yang strategis, di pohon. Setiap 1 tahun 1 kali itu kita menggelar bioskop remaja. Itu jadi kita memutar film dari hasil kita sendiri, hasil karya teman-teman juga di kelompok anak tentang
permasalahan di desa. Pesannya ya harus mencapai cita-cita dulu ya. Saya dulu cita-citanya ya juga punya cita-cita, tapi nggak bisa karena sudah menikah. Dan Robi tolong plano dan spidolnya bisa disiapkan. Terus kemudian setelah pemutaran kita biasanya buat acara diskusi. Jadi setelah menyaksikan film itu hasilnya apa yang didapatkan oleh teman-teman. Kemudian mereka menulis diskusi, setelah itu dipresentasikan gitu. Emosi yang masih labil itu karena mungkin emosinya belum tercipta sempurna gitu. Alhamdulillah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang waktu itu tahun 2012 tentang berprestasi dalam pencegahan pernikahan usia anak dan mendorong anak perempuan untuk tetap bersekolah. Jadi waktu itu kebetulan ada seleksi untuk menjadi duta Because I'm a Girl namanya, Plan Indonesia kayak gitu, untuk dikirim ke New York. Kebetulan di saat ini aku dipercaya teman-teman untuk ikut seleksi. Jadi kita ada 7 negara. Aku kebetulan dari Asia sendiri, yang lain dari Afrika, terus dari Amerika kayak gitu. Dari 7 negara yang diundang untuk pidato di PBB kebetulan dari Indonesia. Jadi waktu itu berbicara tentang keadaan di Indonesia, tentang pencegahan pernikahan anak di desa, di kabupaten. Apa itu tentang coba salah satu mikrobinya dalam kehidupan sehari-hari itu. Harapannya teman-teman yang sudah menikah itu diperbolehkan untuk bersekolah kembali minimal sampai SMA. Jadi setidaknya mereka punya keahlian khusus untuk bekerja dan mereka lebih siap dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Harapan saya sih Nurul bisa sekolah setinggi-tingginya agar tercapai cita-citanya. Harapan saya anak saya nanti bisa berguna untuk masyarakat, agama maupun negara.